Hello, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Thank you for attending in this webinar. Terima kasih telah Uh, hadir di webinar ini. and because the parties of we have a interpreter, so maybe for the Kita di next sini I will speak Bahasa to make you easy. terjemah. Jadi saya akan Uh, bahasa Indonesia. but Lebih mudah. untuk mendengarkan interpretasi buat teman-teman media, jurnalis, dan para peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Saya atau kita semua, para panitia sudah menyiapkan interpreter ya, yang teman-teman bisa bisa akses, bisa gunakan dengan cara bisa menggunakan perangkat seluler. Teman-teman bisa cari eh, menu lalu memilih bagian menu lalu ada klik interpreter. Di situ ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa mengakses keduanya. Nah, bila ada masalah terkait interpreter atau interpretasi, mohon dikabari ke kita ya, biar mudah buat teman-teman. Baik, sekali lagi selamat datang di webinar tiling yang disaring di Indonesia, kegagalan fatal dari sebuah teknologi. Webinar ini adalah termasuk launching report yang diinisiasi oleh Earthwatch, sebuah NGO internasional yang berbasis di Amerika Serikat. Dan riset ini juga dibuat dan dilakukan oleh Dr. Stephen Emmerman. Nanti saya akan perkenalkan beliau. Nah, kita akan banyak berdiskusi tentang itu semua, tentang hasil riset termasuk dengan eh, penjelasan-penjelasan atau testimoni kawan-kawan yang bekerja di tapak, bekerja dengan masyarakat yang melihat langsung dan memonitor langsung eh, pengelolaan atau praktek tiling di Indonesia. Nah, kita tahu Indonesia sekarang nikelnya semakin booming ya, ekspansi tambang dan industri nikelnya semakin masif. Tentu saja ini sangat beresiko sebenarnya bagi lingkungan dan masyarakat. Apalagi sekarang trennya peningkatan pembangunan industri HPAL ya, atau sebuah teknologi industri nikel yang mengelola biji nikel berkualitas rendah untuk endapan hidroksida campuran untuk bahan baku dan komponen kunci baterai. Nah, ini akan semakin masif di masa-masa yang akan datang. Otomatis peningkatan limbah tambang itu juga akan meningkat, dan tiling tambang juga akan semakin banyak. Nah, disinilah kita akan bicarakan selama kurang lebih 2 jam ya, bersama para pembicara kita. Eh, kita saya kita sudah kedatangan 5 pembicara ya. Yang pertama adalah Pak Dr. Stephen Emmerman. Beliau adalah seorang pemilik managed consulting di Amerika Serikat yang berspesialisasi dalam mengevaluasi dampak lingkungan proyek industri berskala besar. Dr. Emmerman pernah memberikan kesaksian mengenai fasilitas penyimpanan tiling di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Parlemen Eropa, kemudian Forum Permanen PBB untuk masyarakat adat, dan Majelis Lingkungan PBB. Dr. Emmerman adalah salah satu penulis buku Safety First, Guidelines for Responsible Mine Tiling Management. Sekarang kita sudah kedatangan beliau, nanti beliau akan memberikan sesinya. Kedua, ada Richard Fernandez Labiro. Tapi karena waktu mungkin saya akan perkenalkan satu persatu setelah saat teman-teman atau saat pembicara ingin menyampaikan pandangannya. Baik, kita akan masuk ke sesi pertama, teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk mendengarkan penjelasan dan presentasi dari Dr. Emmerman, Dr. Stephen Emmerman, saya minta persilahkan teman kita dari Airworks, Alan, untuk menyampaikan uh, sepatah kata atau
menyampaikan penjelasan tentang diskusi kita hari ini. Over to you, please. Thank you so much, Amin. My name is Ellen Moore, and I'm the Mining Program Director with Earthworks. And I wanted to start by just acknowledging that there's many impacts from nickel mining in Indonesia that threaten the environment. I'm going to biodiversity, explain worker about the safety, mining and the impact in well-being of Indonesia indigenous people and local communities. And in all of local these communities issues are really dan important. semua For di Earthworks, an organization dan that has supported Earthworks communities impacted by mining kita technology for sudah years, mendukung the threat of masyarakat tailings tailing and waste is always at the mengenai top of tailing our minds. dan In kami 2021, sungguh the sangat Indonesian government said that mengkhawatirkan it tentang would no isu longer permit tailing ini operators to use submarine tailings disposal. dan And this is Indonesia really good tidak news. mengizinkan However, pembuangan it did not tailing di mean laut, that the high-pressure acid leach tetapi ini facilities bukan that berarti process nickel ore into EV battery chemicals would ever be bahwa built. So the semuanya question that we akan and baik-baik activists saja at dan Earthworks and many others were asking the tailing akan question as berhenti well, berproduksi we were dengan wondering where would all of this extremely dangerous waste go. kita We knew akan that this waste would be a problem and a risk for membahas tentang communities isu ini dan isu ini Fortunately, the solution memang to this akan action is banyak so-called dry berdampak stack pada tailings masyarakat. facilities to store the waste. Kita There's been ingin a discovery agar lack of para transparency about these facilities, penambang as well ini as limited menyimpan technical tailing dengan information baik, about how dengan the waste aman. was being managed. Kita So akan there's a membahas bar for workers bagaimana and residents. tailing harusnya And that's dikelola why we dengan aman. commissioned this technical study Oleh karena to itu, gather more information kita about mendapat high-pressure acid leach tamu-tamu tailings ini facilities yang that currently exist. akan How much berbicara waste is tentang being bagaimana generated, penanganan how tailing, are these dry bagaimana stack filter tailings technologies tailing being kemudian used, what are the diproduksi, risks in Indonesia, and what needs to be disimpan, dan done bagaimana to keep the nanti environment risiko-risiko safe. yang akan So mungkin tragically, in the terjadi. time that it has taken to complete the published Tragis research, bahwa tailings facilities berdasarkan have riset failed at the kami, Indonesian banyak Morowali Industrial Park, and workers have lost their penyimpanan lives. tailing yang It's very jebol, clear kemudian that this is a critical issue in menyebabkan Indonesia tewasnya and in other beberapa jurisdictions, where the orang. demand for minerals for renewable Oleh energy karena is itu, paving kita the way ingin for nickel mining mendorong and agar high-pressure acid leach processing perhatian under lebih dangerous diberikan conditions pada with isu-isu existing ini technology. supaya teknologi We're yang tidak grateful for the partnership with the tertes Indonesian sebelumnya organizations who tidak endorsed the report and who are here today. We appreciate digunakan the atau bisa opportunity to work together to share information and ditinjau experiences kembali. and advocate for Kemudian improving kita akan regulation, mendengarkan juga bagaimana transparency, pengalaman-pengalaman yang akan safety, and respect for dibagikan communities oleh throughout the teman-teman yang process. tinggal di sana dan bekerja di sana. Terima kasih. Thank you very much, Alan. Nice introduction for us. Terima kasih Really banyak untuk very good. Ellen, Oke, untuk teman-teman sekalian, perkenalannya. kita tadi sudah mendengar penjelasan Ellen tentang webinar ini dan launching report research tiling yang diinisiasi oleh Earthworks dan dilakukan oleh Dr. Stephen Emmerman. Tentu teman-teman saya yakin sudah sangat ingin sekali mendengar penjelasan dari Dr. Emmerman mengenai riset tiling ini, ya, laporan riset tiling, dan kita beri judul tiling yang disaring di Indonesia, kegagalan fatal dari sebuah teknologi disruptif. Nah, untuk menghemat waktu, saya mempersilahkan Dr. Emmerman untuk bisa untuk menyampaikan temuan laporannya, dan saya beri waktu 25 menit berhubung karena waktu kita sangat terbatas, sehingga saya memohon Pak Dr. Stephen Emmerman untuk menyampaikan presentasinya selama 25 menit. Saya persilakan Pak Dokter. Terima kasih, Amin. Terima kasih Pak Amin atas perkenalannya. Selamat pagi, teman-teman. Nama saya Stephen Emmerman. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di presentasi ini.
Saya akan berbicara dalam bahasa Inggris, tapi Anda bisa mendengarkan saya dalam bahasa Indonesia di channel Bahasa Indonesia. And can you show slide 1, Paulina? Okay. So I'll be speaking on filter tailings in Indonesia. Jadi saya akan bicara tentang tailing yang di Indonesia, yang diberi judul tailing yang difilter di Indonesia, sebuah kegagalan katastrofik dari teknologi ini. Terima kasih atas perkenalannya. Saya akan mulai dengan pada tahun 2024, Indonesia menyumbangkan 59,5% dan 9,7% dari produksi nikel dan kobalt dunia. Di tahun 2015, sebetulnya kita hanya 5% produksi nikelnya. Kalau dilihat di sebelah kanan ya, di kobalt itu, pada waktu itu tahun dari 1% saja. Kemudian ada lonjakan yang luar biasa setelah itu. Kemudian hal itu juga disebabkan ada sebuah teknologi yang diperkenalkan, yaitu yang disebut HPAL di tahun 2025. Setelah itu banyak konstruksi yang dilakukan, kemudian juga ada yang sedang di tahap proposal. Kemudian yang HPAL ini digunakan untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari lapisan limonit dan biji latrit. Dan ini banyak sekali memproduksi tailing karena banyak sekali limbahnya. Jadi nikelnya kecil, waste-nya banyak sekali. Bisa dilihat di sini, bisa menghasilkan 133 ton limbah basah dari hanya 1 ton. 1 ton tapi limbahnya 133 ton. Jadi setelah diekstraksi, diambil logamnya itu, waste-nya banyak tersisa. Jadi ini adalah masalah yang harus kita perhatikan. Jadi karena tailing yang basah ini bisa mengakibatkan kegagalan pada penampungannya. Di sini dilihat, jadi ada tailing yang padat ya. Pada tailing yang padat ini, partikel-partikelnya bisa saling mendukung dan dia bisa menjadi keras ya. Kemudian karena ada gangguan misalnya gerakan atau air ya gitu, kemudian semuanya ini partikel-partikelnya itu menjadi semacam meleleh begitu, dan dia menjadi lumpur. Lumpur ini tidak seperti sebelumnya yang kering yang bisa saling menopang, ini tidak saling menopang lagi dan bisa bahaya seperti lumpur. Bisa dilihat di sini di teknologi tailing di sini. Jadi tailing ini yang tadinya kering ini bisa dimasukkan ke dalam penampungan. Yang kalau dikeringkan memang aman, relatif lebih aman. Jadi mereka kering tapi nggak sepenuhnya kering, semacam 50% saja. Bukan kering seluruhnya, tapi semacam 15% ya, bukan 50. Kemudian ini ditumpuk begitu ya, dan ini hanya sebetulnya untuk difoto-foto dan disebarkan bahwa mereka menggunakan penanganan yang aman. Akan tetapi kalau training yang kering ini kemudian menjadi basah, ya,
dia bisa Now, bergerak dia, in dan ini Indonesia, sulit all HPL projects use dikelola. filter tailings technology. Di Indonesia juga Because these menggunakan tailings are so penumpukan fine-grained, taling-taling yang chemical water dianggap sudah contents kering are ini. in the range 30 to 35%. Jadi So range much kekeringannya softer 30 than sampai 35. filter tailings that come from Eh, hard rock mining. Ya, In itu Asia, lebih it's a lebih very baik challenging ya. environment for Secara filter tailings kekeringannya lebih technology. tinggi. We have high rainfall, which can Akan resaturate tetapi di tailings. Indonesia kita banyak Utilizing mengalami optimum water banyak content hujan, for dan maximum itu compaction bisa is just a masuk ke few dalam percentage points pori-pori below saturation. tailing, kemudian Okay. membuatnya Now, menjadi high rainfall lembek. can also erode away the filter tailing stack. Kemudian And finally, the high tumpukan-tumpukan tailing seismic ini activity makes kemudian those bisa filter tailings longsor dia, highly dia susceptible bergerak to karena liquefaction. menjadi semacam Okay, lumpur dia, now I want to connect lembek. this with another idea, which is disruptive technologies. Kemudian This is a saya culture akan coba of di capitalism. We are disruptive being energy surrounded ya. by the disruptive technologies. These are Yang disebut innovations that are disruptive mission energy inferior, itu which target an underserved niche. dia Rapidly targetnya replace existing pada technologies, often by offering ingin some other menggunakan advantage, ini untuk be it menggantikan affordability, teknologi yang lama, accessibility, or karena reach. mereka anggap Generative ini artificial intelligence is a lebih disruptive murah, lebih ramah technology. lingkungan. It certainly produces an inferior product, but Kemudian dia lebih it's very unggul convenient. dari segi Okay, good at produksinya, producing jadi lebih information in seconds. Now, baik gitu. there's a model Mereka. which is very common among many disruptive technologies. Move fast and Dan break things. teknologi There's a book of that teknologi title, semacam ini biasanya hanya captures the untuk dual nature of pemanis creativity gitu, untuk and para acting with that orang yang consequences, which mungkin of tidak course is what tahu I'll be discussing. apa di balik Now, my ancaman thesis di is that balik this itu. combination of HPAL and filter tailings, Kemudian this disruptive penggabungan technology, antara has HPAL been and kemudian proved to tailing be yang more dikeringkan itu catastrophic failure. itu Okay, sebetulnya disruptive justru technologies ancaman yang is lebih not besar good. lagi gitu. Okay. Karena Now, HPL technology dengan and filter HPAL tailings produksinya technology menjadi banyak, combine two concepts. kemudian mereka mengatakan First, itu we akan have the rapid dikeringkan. expansion of Sebenarnya ini cobalt semacam production. This aided for global conversion menutup from internal informasi combustion yang to electric vehicles. jujur gitu. Jadi Second, filter mereka tailings sebetulnya memproduksi technology lebih banyak is less tailing, environmentally dan disruptive than the alternatives. tailing kering Thus, itu this sebenarnya hanya combination of HPL technology semacam and filter tailings tipuan technology gitu. represents the complete green package. Mereka mengatakan bahwa ini aman gitu, tapi Dr. Emmerman mengatakan ini tidak aman sama sekali. Mereka mengatakan, oh ini hijau atau green aman gitu, tapi sebetulnya penerapan teknologi dan produksi dan keadaan di Indonesia ini sungguh berlawanan gitu, nggak benar gitu. Kemudian kita juga banyak sekali mendengar berita-berita tentang kegagalan tailing di daerah-daerah yang mempunyai pertambangan nikel, sepertinya. Misalnya di sini ada yang berlangsung di Morowali, Morowali Industrial Park. Ini sering disebut IMIP ya, di Pulau Sulawesi. Kemudian di sebelah kanan bisa dilihat bagaimana tailing itu masuk ke sungai ya. Ini sudah sangat merusak ya. Dari Januari 2025 di sebelah kiri ya. Di sini bisa dilihat bagaimana tailing itu longsor dia. Dan ini channel dari pertambangan menuju ke sungai ini kelihatan jelas ini. Pada Maret juga terjadi kelongsoran dilihat ini Maret 2025, tailing itu cair dan menjebol fasilitas gitu. Fasilitas penyimpanannya rusak, kemudian dia masuk ke sungai, masuk ke aliran air di situ.
Kemudian pada April 2025 juga ada longsor lagi. Ini jelas dari fasilitas penyimpangan tailing yang difilter ini. Kemudian dia membanjiri ya, meluap ke perumahan, ke saluran perairan. Ini Anda lihat ada kematian juga yang diakibatkan oleh kelongsoran itu. Jadi PT KMB ini bisa dilihat ya, salah seorang pekerja tewas karena fasilitas tailingnya yang katanya difilter itu longsor ternyata. Jadi yang tadi dikatakan bahwa sudah difilter, sudah dikeringkan itu memang tetap ada kegagalan. Yang waktu itu dikatakan di desainnya tidak akan membuat kegagalan, ini ternyata buktinya ada kegagalan itu. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan terjadinya kecelakaan itu 2%, itu sudah nggak masuk gitu. Jadi kita harus tahu harusnya bisa 10 tahun itu dia nggak akan ada kejadian. Yang ini standarnya ya. Kemudian ini ada aktivis yang diberi penghargaan. Tanggapan pemerintah memberikan penghargaan perlindungan lingkungan pada ini keberpihakan pemerintah ya, paling tidak dari segi pengakuan ya. Ini kegagalan katastrofik yang mengancam yang diakibatkan oleh fasilitas yang tailing yang kering tadi ya. Di sini ada desain yang digunakan untuk mengelola tailing. BTHBL facility. Sorry, that was a little hard for me to read. Okay. So let's look at what this report says. Coba kita lihat di laporan ini ya. 1,5 tahun setelah dimulainya pengoperasian fasilitas tailing kering, infrastruktur drainage ya masih belum rampung. Jadi mereka sudah mengoperasikan, tapi infrastruktur sebetulnya belum selesai. Jadi mereka mengatakan 30-35 kekeringan itu fasilitas infrastruktur harus sudah siap sebetulnya. Jadi tidak jelas ini. Mereka benar-benar tidak tahu mungkin ya bahwa infrastruktur harus selesai dulu. Tapi mereka sudah katakan kita menjalankan itu. Di sini ada fasilitas tailing kering yang dibangun hampir tanpa kendali mutu sama sekali. Selain dari belum selesai itu, juga mutu dari konstruksinya juga dipertanyakan. Targetnya adalah kadar airnya 35% kan. Tapi kadar air aktual sebetulnya itu hanya 8-36%. Nah, jadi target kepadatannya itu 2,20 ton metrik per meter kubik. Kepadatan yang sebetulnya itu 0,93 sampai 2,20 ton meter kubik. Jadi lebih lunak gitu ya. Dan ini tidak dicantumkan dalam laporan. Mereka hanya lihat, oh ini. Jadi ini fasilitas tailing kering dibangun hampir tanpa pemantauan. Jadi tidak ada kendali mutu, tidak ada pemantauan. Jadi desain menetapkan sejumlah rezim pemantauan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan fasilitas seperti pemantauan air, kemudian kabel bergetar, standpipe, pengukuran rebesan, dan ini dicatat di sini ya. Apakah kontrol tersebut telah diterapkan atau tidak? Nah, ini yang tidak jelas di situ.
has no monitor. dari segi pemonitoran maupun Okay. dari segi lab. The report also said that Kemudian dry stack laporannya tailings juga facility was constructed without tailing virtually keringnya any adherence to tidak design. ada It was kepatuhan also noted that terhadap part of the desain new yang infrastructure is sudah still under construction. seperti ada blueprint ya, ada I'm sorry, desainnya Can standarnya we hit the seperti slide ini. numbers? We're on slide 25. Perimeter toe drain issues identified. Kemudian Some areas are juga still under risikonya construction. Water tidak treatment bisa pond terkendali poor condition karena in memang some tidak ada areas are pemantauan still dari under awal tadi, construction. di Slide mana 26. kekurangannya, di mana kemungkinan The report concluded that failure gagalnya is an dan sebagainya. uncontrolled Tidak. risk. Jadi The risk assessment said there are risiko uncontrolled risks which are listed as pemantauan dry stack risikonya tailings facility itu failure, erosion of the dry stack tailings facility, hanya dilihat spillage of ketika contact ada water. kegagalan saja gitu. So we ask the question, what happens after failure Jadi of the tidak dry stack realistis tailings antara facility? analisis kerusakan Slide bendungan dan 27. kenyataan yang In this ada report, di there's a lapangan. dam break analysis, which is Kemudian completely unrealistic. We di see a situ very juga low ada distance and analisis this permukaan very dan rate of pembiaran. ponding. Jadi This ada limited bagian-bagian distance di and rate of atas ponding tailing is itu predicted yang by the kemudian menjadi computational flooding map. penampungan air. Jadi Also, air tidak we bisa need merembes, topographical tapi model air to justru create fictitious menjadi barriers semacam for danau flow. gitu di sana. For example, looking at a bridge and modeling that as a Dan flow genangan-genangan barrier. air ini The dibiarkan most likely saja. scenario is that the tailings will enter an unnamed stream less than 600 Jadi meters downstream tailingnya from nanti the bisa dry stack tailings longsor facility and then flow bersama westward dengan towards air the ini. sea with crossing of considerable mining infrastructure and Kemudian dia overcrowding bisa of the merusak stream channel or spillage of water. infrastruktur pertambangan di situ, Slide 28. terhantam Now, oleh I'm ini, going to talk about something kelongsoran very ini. important we need to follow carefully. Kemudian genangan air di permukaan itu yang disebut ponding ya, seperti menjadi And danau this is the gitu, way in which this consulting itu report ada by di SRK Consulting penyimpanan tailing yang difilter. Dan ini menjadi gradually masalah yang modified sangat their serius. conclusions so that the end Genangan this air ini problem menyebabkan starts. erosi, So kemudian in the mengikis beginning, tumpukan look at tailing vision yang one. disaring, kemudian area You yang see a tergenang diagram air that says view of the itu dry tidak stack bisa tailings dipadatkan. facility with Kemudian significant water upaya-upaya ponding. untuk memadatkan Okay, this is what itu they say. materinya Notice the jauh part lebih that's basah in daripada blue phase, that's kadar air oversizing. itu, During the site visits, kadar yang we maksimum see a yang lot of boleh ponding ada di or situ. drainage appear to be present. Jadi materi yang Slide dihasilkan 29. justru The design considered that the compaction imposed on the tailings would be tidak dapat sufficient to prevent dipadatkan lagi. liquefaction. However, Genangan there is air di SRK permukaan opinion itu that given the facility mengindikasikan 7 bahwa years, tumpukan the lack of tailing quality itu control in the placement of ada dams, sesuatu yang salah di sana. and the observed surface water issues. Further Jadi studies are required to tailing assess yang the disaring visibility for the itu tailings sebetulnya tidak to tepat exhibit contractive behavior during karena underground shear. kadar airnya I terlalu am tinggi, very concerned about this surface ponding. tumpukan Now, let me tailing itu. explain why. Surface Nah, water di on sini top of ada the filtered tailings storage foto-foto di facility mana is a very serious issue for at least 5 tailing itu reasons. menjadi Okay? isu Ponded water may yang erosion serius wash gitu. out of the filtered tailings stack. Jadi Areas with ponded tailing water yang cannot be difilter bisa compacted dilihat di foto because ini. those areas are not trafficable. Jadi Attempts to yang compact saturated materials tumpukan are tailing itu dangerous tidak and bisa far diakses better dia, than the optimum water tidak bisa content, ke sana where gitu. maximum compaction can lead to materials Jadi with very little shear strength, which would lead to reduced stability. karena itu Thus, sistem typically, drainasenya yang cross-filtered buruk tailings could gitu, not be karena adequately jadi compacted. menjadi genangan Given di this, sana. surface water could be moved from one Walaupun part airnya nanti of the bisa tailings stack to diambil another gitu, in order to allow for the passage of heavy equipment. kita harus Next, menggunakan saturated tailings can potentially peralatan liquefy, berat, padahal di especially situ if the sulit, tailings never sangat properly sulit compacted. dijangkau. And finally, if a collapse of the filtered tailings stack Dan to setelah occur, itu kalau the ada presence of free water would promote flow behavior of the kegagalan tailings tailing systems. ya, ini And menjadi so, sangat a very berbahaya. serious problem. Okay? It's also serious because what it indicates Juga about the sangat construction of the berbahaya filtered karena tailings stack. Okay, so why would it happen konstruksi without tailing itu juga surface ponding? bermasalah kan. There could be improper filtering of the tailings. So if Jadi the water mungkin concentration karena is too high,
penyaringannya bermasalah karena dilihat bahwa tailingnya masih basah gitu. Utamanya pada waktu banyak hujan lebat atau karena tidak ada drainase yang baik, dan semua ini berhubungan dengan konstruksinya, dan ini sebetulnya merupakan bahaya yang besar, dan dalam laporan perlu direvisi hal-hal seperti itu. Dari foto-foto yang terlihat di sini, di sebelah kanan ya, itu kecil, tidak ada sisa genangan lagi permukaan, kecuali sebuah foto kecil. Jadi ada foto yang dibesarkan, gitu, ada foto yang kecil. Yang kecil itu masih kelihatan genangannya, gitu. Jadi laporannya itu sendiri seperti menyesatkan. Dan air yang ada genangan di situ, itu bahaya itu. Itu bukan sesuatu yang harusnya mereka sembunyikan. Jadi perlu ada penelitian yang lebih jauh mengenai hal ini. Ini sebetulnya apa yang terjadi di sana. Revisi laporan kemudian ada dikeluarkan, walaupun fotonya lebih kecil lagi yang jadi ini tidak betul-betul dijelaskan mengenai air yang menggenang ini tadi. Dan bahkan ada bagian-bagian yang dihilangkan supaya informasinya tidak menyerang mereka, kan? Jadi mereka tidak ingin menunjukkan kekurangan mereka. Kemudian ada caption aja, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut, tidak ada pembandingan seperti dari A dan B gitu. Dan kita tidak tahu mengapa itu dihilangkan. Ini versi 9 dari laporan itu ya. Pada tidak ada masalah-masalah yang disebutkan, jadi mereka tidak jujur dalam laporan ini. Jadi pesan utamanya di sini ya, bisa dibaca ya, bisa disimpulkan bahwa teknologi tailing yang difilter itu sebetulnya tidak berfungsi di Indonesia. Kemudian pesan yang kedua, ya, sulit menghindari, sulit dipercaya bahwa perusahaan ya itu berupaya keras untuk membuat teknologi tertentu, itu sulit dipercaya. Praktek yang dijalankan itu walaupun hanya sederhana, itu tidak diterapkan dengan sebenarnya. Terima kasih telah menyimak, dan terima kasih pada organisasi-organisasi yang telah berkolaborasi, bekerjasama. Saya akan dengan senang hati jika ada pertanyaan dari Anda, silahkan. Terima kasih Dr. Stephen Emmerman for your presentation and explaining. Ya, jadi teman-teman, saya tadi mencatat bahwa temuan dari Dr. Emmerman itu melihat setidaknya ada dua hal yang penting sekali untuk dicatat baik oleh kita dan kita sampaikan kepada pemerintah. Pertama adalah soal bahwa penerapan atau implementasi pengelolaan tailing yang difilter itu tidak berfungsi di dua
industri nikel HPAL yang dijadikan sebagai objek penelitian. Ini menandakan bahwa akan banyak sekali masyarakat yang terdampak, baik itu pekerja maupun masyarakat adat lokal yang hidup di sekitar industri pertambangan nikel. Dan saya kira kita juga sudah melihat berkali-kali fakta ya, tragedi-tragedi, peristiwa-peristiwa naas yang menimpa pekerja di industri nikel, khususnya di area tiling ini. Nah, yang kedua, belum ada teknologi yang betul-betul sempurna ya, belum ada sempurna yang bisa memastikan agar masyarakat maupun pekerja itu bisa terlindungi secara penuh dari ancaman limbah tiling ini. Saya kira sangat luar biasa sekali. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin membaca report yang sudah dipublikasikan oleh Earthworks yang dijalankan oleh Earthworks Air dan organisasi OCCCR tentu saja dengan sebagaimana penulisnya Dr. Stephen Emmerman, teman-teman bisa mengaksesnya di website Earthworks ya. Nah, di teman saya Jan Moril sudah mengirim link dan kawan-kawan bisa mengetiknya. Dan saya kira teman-teman Earthworks sudah membuatnya menjadi dua versi, baik Indonesia maupun versi Inggris. Baik, kita beralih ke pembicara berikutnya, atau sekarang saya mempersilahkan Tuti ya, Tuti Astuti and Kilwo, atau akrab dipanggil Tuti. Tuti adalah Katuti ini Maluku Utara yang kemarin Februari kemarin terpilih untuk masa jabatan 2026-2030. Kemudian Tuti sudah bergabung di Walhi Maluku Utara sejak 2011 dan pada periode sebelumnya Tuti menjabat sebagai manajer program dan pengembangan organisasi. Nah, kali ini ternyata Kak Tuti juga mengajar di kampus dan penulis fiksi dan non fiksi. Salah satu buku yang cukup terkenal yang pernah ditulis oleh Kak Tuti adalah Tabobo, Jerit Sang Puan di Atas Bongkahan Emas. Diterbitkan oleh Resus Book tahun 2016. Baik Kak Tuti, saya kasih waktu 15 menit untuk Kak Tuti bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di Maluku Utara dan bagaimana sebenarnya pengelolaan limbah tiling yang ada di Maluku Utara, khususnya di Pulau Obi ya. Saya persilakan Kak Tuti. Sekali lagi mohon maaf, saya akan agak tegas sedikit, 15 menit untuk Kak Tuti. Silakan. Ya, terima kasih Kak Amin. Suara saya terdengar? Oke, thank you everyone. I'm sorry I ask permission for use bahasa to explain my PowerPoint. Baik, terima kasih. Saya di sini diajak berkolaborasi dengan Earthworks untuk launching laporan hasil penelitian dan investigasi Earthworks di Indonesia terkait dengan tiling. Salah satu wilayah risetnya ada di Maluku Utara, khususnya di Pulau Obi. Jadi saya akan bicara lebih ke testimoni sebenarnya sebagai pendamping warga yang ada di Pulau Obi, khususnya di Desa Kawasi yang berada persis di lokasi pertambangan PT Harita Nikel. Kurang lebih judul yang saya kasih untuk materi presentasi ini adalah Petaka Nikel, Mitos Kesejahteraan dan Realitas Bencana Ekologi di Kampung Kawasi. Jadi kalau tadi Dr. Steven sudah menjelaskan tentang bagaimana proyeksi HPAL dan tiling yang kemudian itu ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi ekologis di mana nikel kemudian dikeruk dari wilayah-wilayah ekspansi pertambangan nikel itu.
Nah, saya akan bicara tentang bagaimana itu berdampak terhadap masyarakatnya dan apa sih strategi yang sudah dilakukan oleh warga di Kawasi dan Pulau Obi secara umum sejauh ini. Nah, kurang lebih kita lihat jejak tambang di Kawasi itu sebenarnya sudah Kawasi sendiri itu desa yang cukup kecil, luasannya kurang lebih hanya sekitar 3,11 km persegi yang ada di Pulau Obi. Sementara luas Pulau Obi sendiri itu kurang lebih 3.000 km. Jadi tidak bisa disebut sebagai pulau kecil karena di dalam undang-undang pesisir laut pulau-pulau kecil itu ketentuan pulau kecil itu di bawah 2.000 km persegi, sehingga Obi ini kita sulit untuk mengadvokasinya dengan kampanye pesisir laut pulau-pulau kecil karena regulasi kita tidak mengakui bahwa Obi adalah kategori pulau kecil, dia masuk kategori pulau sedang. Tapi kita lihat bahwa Maluku Utara secara umum itu kan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang terdiri dari wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Total wilayah lautnya lebih luas sekitar 70% dibanding dengan daratan. Tapi beban izin pertambangan itu semakin gila, gitu, semakin masif, tanpa memikirkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kita. Sehingga yang terjadi adalah bencana ekologis kemudian semakin marak terjadi di daerah-daerah konsesi sekitar lingkar konsesi pertambangan seperti Halmahera Tengah, di mana ada IWIP, dan di Pulau Obi. Nah, di Kawasi sendiri sebelumnya itu sejak 1995 sudah ada PT Antam yang beroperasi untuk menambang nikel juga. Tapi kemudian tutup di sekitar 97-98 akibat dari krisis moneter waktu itu, dan kemudian dilanjutkan dengan reformasi. Baru benar-benar ditutup tambangnya atau dicabut izinnya oleh pemerintah daerah pada masa itu ketika otonomi daerah gencar diberlakukan di Indonesia. Pemerintah daerah saat itu mencabut izin dari PT Antam di Pulau Obi sekitar 2008. Lalu bersamaan juga di tahun yang sama keluarlah izin untuk Harita Group melalui dua anak perusahaannya, PT Trimega Bangun Persada dan PT Gane Permai Sentosa. Oke, next slide. Outage. Oke, thank you. Ini kurang lebih gambaran saja fasilitas pertambangan ini yang ada di Pulau Obi maupun di IWIP itu dia lebih menjorok ke wilayah pesisir laut gitu. Bahkan untuk reklamasi dan penimbunan laut itu dilakukan secara gila-gilaan, yang akhirnya itu di Halmahera Tengah misalnya kemudian menggusur ratusan hektar mangrove. Oke, next slide. Nah, justifikasi hilirisasi nikel, saya pikir teman-teman juga sudah tahu. Secara global kita tahu bahwa alasan dari hilirisasi nikel ini adalah untuk menanggulangi krisis iklim, gitu, dengan akibat dari pemakaian energi fosil yang membabi buta, gitu, alias transisi energi. Menipisnya cadangan energi fosil juga jadi alasan. Tingginya permintaan global atas nikel sebagai salah satu bahan baku baterai kendaraan listrik, gitu ya, yang jadi justifikasi paling getol saat ini untuk kemudian digelontorkan semakin banyak IUP di Indonesia, khususnya di Maluku Utara yang merupakan kawasan pesisir laut pulau-pulau kecil. Pembangunan infrastruktur dasar di kampung, jalan, listrik, air, katanya begitu. Kalau tambang masuk akan ada pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat lokal, gitu. Lalu penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Next slide. Oke. Kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Kalau tadi alasannya karena krisis iklim sehingga perlu untuk ada transisi energi dari energi fosil ke baterai kendaraan listrik, gitu ya. Makanya harus ada tambang nikel. Nah, kenyataannya terjadi krisis iklim mikro di kampung, gitu. Perubahan cuaca yang cukup ekstrim terjadi di
baik itu di Halmahera Tengah maupun di Halmahera Selatan, khususnya Pulau Obi. Gitu. Lalu tidak ada atau sangat terbatasnya pasokan listrik dan air bersih di kampung. Jadi perusahaan itu berjanji akan ketika dia beroperasi akan memberikan fasilitas listrik dan air bersih. Kenyataannya tidak demikian. Masyarakat Kawasi misalnya masih masih tidak bisa menggunakan listrik dan air secara bebas. Masih ada batas-batas penggunaan listrik dan air dari perusahaan, khususnya bagi mereka yang memilih bertahan di kampung lamanya. Lalu akses jalan kampung tidak berkembang. Jadi masih menggunakan jalan yang sudah ada, yang itu dibangun secara swadaya oleh masyarakat maupun bantuan dari pemerintah sebelum perusahaan ada. Lalu kesejahteraan hanyalah mimpi-mimpi yang tak pernah terwujud gitu. Tenaga kerja yang akan dikirim, tenaga kerja itu ketika melakukan protes, misalnya tenaga kerja lokal ya, orang kampung yang melakukan protes ke perusahaan, itu kemudian dikirimi surat cinta, surat peringatan gitu dari perusahaan, dan lain sebagainya. Next slide. Ya, ini ya kurang lebih permukimannya berada tambang di dalam kampung, kampung dikelilingi tambang. Jadi kita sulit untuk melihat yang mana nih yang benar ini kampung atau ini kawasan tambang yang ada kampungnya di dalam, ataukah kampung yang kemudian ada tambangnya. Next slide. Aktivitas pertambangan di Pulau Obi itu menebang pohon, menggusur hutan atau mengakibatkan deforestasi tentu saja, mengubah dan menutup aliran sungai dan sumber-sumber air bersih, menimbun pesisir pantai dan laut, mengeruk tanah, menggusur bukit dan gunung, membangun pabrik smelter dan PLTU captive, membuat sedimen pond. Next slide. Ya, next slide. Ini kurang lebih gambaran kawasan pertambangan di Kawasi. Next slide. Okay. Apa yang terjadi ke warga? Praktik land grabbing terjadi atau perampasan ruang hidup. Warga diiming-imingi harga jual tanah yang tinggi. Mereka yang menolak menjual lahan ke perusahaan diintimidasi. Ada kebun yang digusur tanpa konfirmasi ke warga pemilik kebun. Setelahnya baru kemudian dinegosiasi harganya. Warga terpaksa melepas karena lahannya sudah tergusur oleh perusahaan. Pengangguran justru meningkat akibat masifnya alih fungsi lahan yang menghilangkan sumber penghidupan warga. Jadi kalau tadi dalih atau justifikasi bahwa tambang itu bisa meningkatkan menyerap semakin banyak tenaga kerja, itu justru sebaliknya, terjadi pengangguran akibat dari krisis ruang hidup. Nelayan tidak lagi bisa melaut, petani tidak lagi bisa berkebun atau bertani. Wilayah tangkap nelayan semakin jauh, biaya produksi pun kian meningkat, pasti saja karena mereka harus mengeluarkan semakin banyak uang untuk membeli bahan bakar. Catatan ada sekitar 3.403 nelayan di Pulau Obi yang menghidupi keluarganya dari hasil melaut. Next slide. Dampak ekologis yang terjadi di sana yang paling pertama adalah banjir. Deforestasi secara masif untuk pertambangan nikel telah membawa bencana ekologis di Kawasi dan desa-desa sekitarnya. Salah satunya adalah banjir. Banjir lebih sering terjadi. Pada pertengahan 2025, 2-4 kali terjadi banjir setiap bulannya. Jadi mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, itu hampir setiap bulan terjadi banjir, tidak hanya sekali, sekitar 2-4 kali, dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Banjir menyisakan genangan lumpur setebar kurang lebih 15 cm di rumah-rumah warga maupun kebun warga. Air sungai Akelamo meluap ketika hujan deras sejak sedimen pond dibangun, membanjiri kawasan pemukiman dan lahan perkebunan warga. Next slide. ISPA meningkat. Salah satu penyakit yang cukup tinggi di Pulau Obi adalah ISPA. Setiap tahun jumlah penderita ISPA meningkat di Kawasi. Saat ini penyakit yang paling banyak tercatat di Pulau Obi adalah ISPA. Jadi kalau kita pergi ke puskesmas, datanya menyebutkan bahwa angka ISPA itu cukup tinggi dibanding dengan penyakit lain di Pulau Obi, khususnya di Kawasi.
data dari teman-teman jurnalis, tercatat lebih dari 1.500 kasus ISPA dalam 2 tahun terakhir. Paling banyak menyerang anak-anak, khususnya bayi dan balita. Next slide. Perempuan. Selain alam, perempuan adalah entitas yang paling banyak menanggung beban akibat aktivitas tambang. Mereka tidak hanya kehilangan ruang hidup, tanah, dan wilayah tangkap, beban kerja juga semakin berlapis, mulai dari membantu suami mencari nafkah hingga mengerjakan semua pekerjaan rumah. Jadi terjadi double burden. Lalu tidak bisa mengakses pekerjaan di perusahaan karena tambang dikonotasikan sebagai jenis kerja maskulin. Lalu yang terakhir itu sebenarnya masih banyak, tapi kurang lebih yang saya rangkum seperti ini. Dia juga di tengah kondisi pencemaran itu berdampak terhadap kesehatan masyarakat, komunitas, dan keluarga. Perempuan itu menanggung beban untuk merawat dan membiayai anak serta keluarga yang sakit akibat terpapar polusi tambang, entah karena ISPA ataupun terpapar logam berat. Next slide. Relokasi. Jadi relokasi ya, kampung hilang, identitas dan nilai sejarah orang Kawasi pun ikut hilang atau punah. Jadi meluaskan area konsesi tambang jadi alasan-alasan untuk merelokasi warga dari kampung tua ke kampung yang diberi nama oleh perusahaan sebagai Eco Village adalah untuk meluaskan area konsesi tambang dengan memindahkan permukiman warga. Lalu yang kedua itu lokasi kampung yang katanya sudah tidak layak huni karena berdampingan langsung dengan perusahaan. Lalu yang ketiga, tingkat kerentanan terpapar polusi dan logam berat akibat tambang, maka sebaiknya direlokasi. Jadi intinya bukan perusahaan sebagai biang kerok ekologis ini yang kemudian biang kerok bencana ekologis ini yang kemudian ditutup atau minimal dibenahi, tapi malah kampung yang dipaksa untuk pindah. Next slide. Ya, next slide. Kurang lebih ya kampung berdampingan dengan tambang. Nah ini sumber air bersih, ini hasil investigasi Wali Malut di 2025 akhir. Ketika 2025 ketika banjir terjadi, 25 pertengahan, ada sumur warga, sumber air bersih yang terendam banjir. Next slide. Nah, cerita perlawanan. Jadi warga itu menolak melepaskan lahan ke perusahaan. Beberapa dari mereka itu memilih untuk mempertahankan tanah dan bahkan kampung mereka yang dipaksa untuk pindah. Aksi bentuk-bentuk dari perlawanan mereka diantaranya itu memblokade alat berat perusahaan, menutup jalan kampung yang juga digunakan oleh perusahaan, melakukan demonstrasi di perusahaan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi gitu. Tapi sejauh ini belum kelihatan ya hasilnya, tapi bahwa ada aksi-aksi yang dilakukan oleh warga. Terakhir mereka melakukan aksi bersama dengan kami melakukan aksi di Sofifi, di DPRD provinsi dan pemerintah provinsi Maluku Utara. Lalu ya sebentar sudah hampir habis. Mohon maaf minta 1 menit. Aksi kampanye dan solidaritas di Ternate dan Sofifi, publikasi ke media. Next slide. 1 menit saja. Next slide, please. Oke, lagi. Next slide. Next. Ya, perusahaan membalas aksi-aksi warga dengan mengancam dan mengintimidasi. Mereka mengirim aparat berseragam, polisi dan tentara, juga preman ke rumah-rumah warga yang melakukan perlawanan, mengkriminalisasi warga. Sepanjang April sampai Juni 2025 saja, sekitar 5 orang warga mendapatkan surat panggilan dari Polres Halmahera Selatan. Meneror dengan mendatangi kegiatan-kegiatan warga yang dipandang subversif oleh perusahaan. Saya pikir itu. Terima kasih, Amin. Thank you. Baik, terima kasih juga Kak Tuti atas presentasinya. Kak Tuti menunjukkan, memperlihatkan betapa buruknya begitu pengelolaan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan dan industri nikel, khususnya di Pulau Obi, lebih khususnya lagi di mana tadi? Yang di sekitar pertambangan Harita ya, PT Desa Harita. Kawasi. Desa Kawasi. Nah,
Juga banyak sekali dampak-dampak bagi perempuan, kemudian masyarakat lokal, kemudian tercemarnya air dan seterusnya. Saya kira ini menjadi bukti konkret ya bagaimana masih buruknya dan bahkan semakin buruk pengelolaan lingkungan yang ada di sekitar pertambangan nikel, khususnya di Pulau Obi di Maluku Utara. Baik, saya akan meminta lagi testimoni yang kedua karena riset Dr. Stephen Emmerman ini berada di dua area, di dua provinsi, baik di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali. Tentu kita ingin dengar juga testimoni dari pembela HAM lingkungan di Sulawesi Tengah. Nah, dalam hal ini Richard Fernandez Labiro, dia adalah Direktur Eksekutif Yayasan Tanah Merdeka yang berbasis di Kota Palu dan beliau sudah menjabat sebagai direktur sejak 2022 dengan fokus pada advokasi lingkungan dan keadilan sosial. Sejak 2017, Richard aktif sebagai dosen pada program studi ilmu administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Tadulako, serta berkontribusi dalam pengembangan kapasitas akademik melalui jurnal ilmiah bertemakan industri dan lingkungan hidup. Pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Daerah Wali Sulawesi Tengah periode 2021 dan 2025, sekaligus memperkuat komitmen dalam perjuangan isu lingkungan hidup dan hak masyarakat saat ini, gitu ya. Nah, sama seperti Kak Tuti tadi, Richard saya persilahkan atau saya beri waktu 15 menit juga untuk menjelaskan tentang kondisi limbah tiling yang ada di Morowali. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Amin. Saya izin matikan kamera karena ada masalah jaringan kalau menghidupkan kamera. Iya, bisa next slide. Ya, saya akan memulai dari bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan IMIP itu dapat memiliki atau mempunyai investasi terhadap proyek HPAL atau High Pressure Acid Leaching. Nah, itu tidak lepas dari kontribusi perbankan, baik yang ada di nasional maupun yang ada di luar negeri, khususnya Bank Tiongkok. Jadi beberapa proyek bank yang terlibat seperti BNI, Mandiri, maupun BRI, Bank Nasional ini juga turut berkontribusi atau bertanggung jawab terhadap kegagalan tiling yang terjadi di kawasan IMIP pada 2 tahun belakangan ini. Nah, dalam catatan kami, Yayasan Tanah Merdeka, pada Mei 2024 setidaknya, sindikasi bank yang melibatkan perbankan milik pemerintah membiayai proyek High Pressure Acid Leaching milik PT ISG New Energy Material yang ada di kawasan IMIP. Nah, bank tersebut terdiri dari BRI, Mandiri, dan juga Bangkok Bank yang menguncurkan pinjaman sebesar 490 juta US dollar kepada perusahaan tersebut untuk pembiayaan sebuah proyek HPAL atau tadi yang sudah disinggung oleh Dr. Steve Emmerman. HPAL ini adalah merupakan alat produksi untuk menghasilkan MHP. MHP itu adalah bahan baku baterai listrik. Nah, walaupun dalam penelusuran kami, memang kami belum menemukan adanya informasi apakah PT KMB atau HNC juga ikut didanai lewat bank-bank tersebut.
Namun kami meyakini satu hal, bahwa proyek KMB dan juga HNC juga ikut didanai dari pinjaman yang disertakan melalui metode atau skema pembiayaan sendiri. Nah, dengan keterlibatan bank ini sebenarnya pihak bank juga istilahnya itu ikut mendanai proyek-proyek atau bisnis yang berisiko tinggi, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kecelakaan kerja yang dialami buruh di kawasan IMIP. Oke, next slide. Ya, ini sebenarnya ada banyak, tapi saya hanya mencatat 3 perusahaan HPAL dengan nilai investasi besar dan produksi MHP yang melimpah. Ada HNC atau Huayou Nickel Cobalt, kapasitas produksi per tahun 80.000 ton dengan nilai investasi 1,28 miliar US dollar. Lalu disusul KMB. Kedua perusahaan ini beroperasi sejak 2022. Kapasitas produksinya justru di atas HNC 96.000 ton dengan nilai investasi 1,6 miliar, lalu disusul oleh ESG New Material Energy dengan nilai investasi 600 juta US dollar. Nah, inilah efek dari kontribusi bank yang mendanai proyek-proyek HPAL di kawasan IMIP Sulawesi Tengah. Next slide. Next. Oke. Nah, pendanaan tersebut dan nilai investasi yang sudah saya paparkan di awal itu tidak sebanding dengan kejadian yang terjadi di kawasan IMIP setidaknya sejak 2025 tahun lalu dan tahun ini. Dalam informasi lapangan yang kami miliki, pada tahun lalu misalkan itu ada 3 pekerja yang meninggal seusai tertimbun longsor tiling yang terjadi pada bulan Maret 2025. Nah, mereka itu adalah pekerja kontraktor yang bekerja di bawah naungan PT Morowali Investasi Konstruksi Indonesia. Nah, sedikit catatan saja bahwa di dalam kawasan IMIP itu tidak semuanya juga perusahaan-perusahaan di sana itu mengerjakan hal-hal produksi yang bersifat teknis. Terkadang mereka melibatkan juga perusahaan kontraktor. Salah satunya PT Miki yang memang tugas utama perusahaan ini adalah mengelola limbah tiling yang sudah dijelaskan oleh Dr. Steve barusan, bahwa tiling yang diolah di sana itu bukan tiling kering tetapi tiling basah. Nah, lalu pada bulan Februari 2026 atau bulan kemarin, bertepatan di hari pertama bulan puasa, itu terjadi lagi longsor dan menewaskan 1 orang. Dan juga beberapa alat kendaraan berat itu ikut tertimbun. Nah, memang dalam media, dalam pemberitaan media itu disebutkan ada 1 orang yang meninggal. Namun dalam informasi yang kami dapatkan dari Serikat Pekerja di PT IMIP, itu sebenarnya ada 5 orang. Nah, lalu tepat 2 hari yang lalu, sebelum diskusi ini dimulai, itu terjadi lagi kecelakaan kerja, tanah amblas, dan kembali lagi pekerjanya PT Miki, kontraktor di sana. Jadi 3 pekerja itu bisa dibilang ya nyunsep lah, karena tanah di sana amblas. Dari 3 orang pekerja itu dikabarkan 1 orang meninggal dan 2 lainnya selamat. Ini terjadi 2 hari kemarin sebelum diskusi ini dimulai. Jadi hanya berselang 1 bulan dari kejadian Februari 2026 terjadi lagi kecelakaan kerja yang menimpa 3 orang pekerja dan menewaskan 1 orang
Dan ini pekerja kontraktor PT Miki. Next. Nah, apa yang menjadi penyebab tiling? Saya jelaskan secara singkat saja, mengingat waktu. Yang pertama hujan deras atau hujan tinggi. Tapi ini bukan hujan alami seperti yang kita rasakan di tempat lain. Tapi hujan ini efek dari polusi udara yang disebabkan oleh pembangkit listrik tenaga uap captive atau PLT captive yang ada di kawasan PT IMIP. Dan hujan di sana itu memang sifatnya lokal ya. Jadi di Bahodopi itu terjadi hujan, tetapi di kecamatan lain justru mengalami kekeringan. Nah, hujan deras inilah yang memicu tadi yang dijelaskan oleh Dr. Steve, meningkatnya kadar air dari sifat tiling itu sendiri. Lalu ada kegagalan konstruksi. Nah, memang kolam penampungan tiling itu sangat buruk bagi dibangun dengan tidak memenuhi standar konstruksi, baik itu berdasarkan aturan Indonesia maupun aturan internasional. Lalu ada manajemen ketiga yang buruk. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, sudah 3 kali kejadian kecelakaan kerja di sana yang menimpa para buruh kontraktor. Terlebih lagi di sepanjang lokasi kolam tiling itu tidak dilengkapi dengan alat penerangan kalau kerja di malam hari. Sehingga sangat berisiko bagi para buruh yang mengelola tiling yang ada di sana. Nah, inilah 3 penyebab fatal tiling yang terjadi di PT IMIP atau di KMB. Ya. Next slide. Next. Oke. Nah, lalu saya berpindah pada ancaman di masa depan. Nah, ini kami menganggap bahwa ancaman ini perlu dijadikan perhatian bagi kita maupun pemerintah, yaitu sesar Matano dan Garesa, segmen Garesa. Bisa next. Next slide. Oke, saya mungkin agak sedikit menyinggung ini ya. Nah, berdasarkan jurnal yang saya kutip dari Kurniawati dan kawan-kawan, jurnal tersebut dipublish oleh Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi di sana itu ada 6 segmen dari sesar Matano. Yang pertama segmen Kuleana, Pewusai, Matano, Pamsoa, Balawai, Garesa. Nah, di antara semua segmen ini, itu rata-rata sudah mengalami atau melepaskan energi besarnya, itu dimulai dari tahun 1960-an. Ya, sampai yang paling terkini itu 2019. Kalau dilihat dari presentasi yang ditulis oleh Kurniawati dan kawan-kawan, penulis jurnal itu, yang paling sering mengeluarkan energi gempa itu segmen Pewusai. Tetapi segmen dengan magnitudo maksimum atau berpotensi mengeluarkan energi besar itu segmen Garesa. Nah, peristiwa besar yang setidaknya tercatat itu terjadi pada tahun 1979, pada tahun 99, 2012 sampai yang terakhir 2013. Dan berdasarkan jurnal yang dirilis oleh Universitas Hasanuddin Makassar lewat penulisnya yaitu Kurniawati dan kawan-kawan, gempa yang dihasilkan oleh sesar Matano ini sifatnya gempa dangkal, gitu. Jadi gempa dangkal itu kalau dia bergerak itu sangat dirasakan oleh setidaknya kita lah manusia atau penduduk yang tinggal di atas sesar itu. Dan daya rusaknya juga cukup tinggi. Nah, kalau dilihat dari rekaman para peneliti, itu magnitudo maksimumnya itu rata-rata di atas 6, nah ini harus menjadi perhatian kita. Dan mengapa
saya menyinggung soal ini? Karena ini sangat rentan terhadap sifat tiling storage facility atau kolam penampungan tiling itu yang benar-benar tidak tahan terhadap guncangan gempa bumi di atas 6, Nah, sebenarnya contoh paling bagus untuk dijadikan pembelajaran ya, itu pernah terjadi di luar negeri, di Chile pada tahun 1965. Jadi karena gempa besar, kolam penampungan limbah di sana itu jebol dan menyebabkan banyak korban jiwa. Nah, saya bukan mendoakan, tetapi semoga pemerintah kita sadar akan mitigasi bencana yang ada di khususnya Sulawesi Tengah, karena Sulawesi Tengah ini provinsi yang dilalui oleh beberapa sesar besar. Pernah sudah terjadi 2018, gempa besar itu 7, sekian magnitudo, dan gempa sesar Matano ini diwanti-wanti juga menimbulkan guncangan yang jauh lebih besar ketimbang sebelumnya. Oke, next slide. Oke, nah ini yang terakhir. Berdasarkan jurnal dari Kurniawati, saya mengutip atau mengambil referensi dari kesimpulan atau pembahasannya. Berdasarkan data gempa bumi periode tahun 1961 sampai 2019 dengan 6 segmen sesar Matano yang memang belum mengalami gempa dengan magnitudo maksimum menurut Pusgen 2017. Nah, akan tetapi gempa dangkal itu menunjukkan atau memiliki risiko gempa yang merusak dengan kondisi geologi pada daerah dengan danau mencerminkan struktur tanah lunak. Nah, kita tahu di sebagian wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara maupun Sulawesi Tengah itu banyak beberapa danau tektonik ya yang ada di sana seperti Danau Matano. Kalau di Sulawesi Tengah ada juga Danau Poso dan beberapa danau-danau kecil yang ada di sana. Jadi sifat dasar gempa dangkal ini itu dapat menghasilkan penguatan getaran di permukaan sehingga meningkatkan potensi kerusakan bangunan. Nah, ini sangat mengkhawatirkan teman-teman semua karena mengingat konstruksi TSF itu sendiri yang bisa dibilang tidak layak ya secara konstruksi. Terlebih lagi ketika bencana ini terjadi, tidak hanya kecelakaan kerja, tetapi juga dapat menimbulkan apa yang disebut dengan katastrofi itu. Nah, inilah ancaman masa depan yang perlu kita tekan terhadap pemerintah dalam memperkuat mitigasi bencana. Terlebih lagi, pemerintah kita di Indonesia maupun di daerah itu masih sangat gagap terhadap mitigasi resiko. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila tidak terstruktur penjelasan, dan sebelum saya akhiri saya lupa tadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan ke Pak Amin. Terima kasih Bang Richard. Saya kira penjelasannya cukup terang ya bagaimana YTM Richard secara personal melihat ada banyak kelemahan dan kegagalan dalam membangun dan mengelola limbah tiling gitu ya. Tadi diperlihatkan bagaimana bangunannya atau konstruksinya begitu buruk, kemudian storage-nya, kolam penampungannya begitu rentan begitu ya. Dan sudah ada fakta di mana tiling itu kemudian kolaps atau di tengah banjir, di tengah hujan yang begitu signifikan, deras, tiling yang ada di kawasan industri IMIP itu kemudian
longsor, banjir, dan limbah-limbah tiling itu kemudian memapar jalan-jalan bahkan pabrik, kompleks kawasan industri. Nah, ini nyata sekali dan sudah berkali-kali di expose di media, dan baru-baru ini juga Februari kemarin ada beberapa insiden yang mengakibatkan beberapa buruh atau beberapa pekerja itu mengalami kecelakaan gitu ya. Nah, artinya memang apa yang disampaikan Dr. Merman tadi saya kira sangat sinkron dengan penjelasan Bang Richard bahwa kegagalan filter pengelolaan limbah tiling dengan metode filter itu ternyata di Indonesia, khususnya di Sulawesi dan Maluku Utara, itu tidak berfungsi. Nah, kita kedatang tadi di awal sudah disampaikan pengantar oleh Ellen, tapi saya belum perkenalkan Ellen secara langsung menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tadi Ellen yang membuka kegiatan kita, dia adalah Direktur Program Pertambangan di Earthworks, sebuah organisasi nirlaba berbasis di Amerika Serikat. Ya. Kemudian organisasi ini terus mendukung masyarakat yang berada di garis depan, pada kegiatan pertambangan serta eksplorasi minyak dan gas melalui dukungan teknis, advokasi terhadap perusahaan dan kebijakan, serta penelitian. Ellen Moore, atau biasa dipanggil Ellen atau Moore, juga telah berkecimpung di bidang ini yang memadukan antara isu hak asasi manusia, pertambangan, dan keadilan lingkungan selama kurang lebih 10 tahun. Saya mohon maaf tadi lupa memperkenalkannya. Nah, sekarang rekan Ellen, sekarang kita ada teman dari Earthworks juga, namanya Jan Moril. Jan Moril ini manajer senior bidang pertambangan internasional di Earthworks. Dia berfokus pada limbah tambang serta bencana sosial, lingkungan, dan budaya yang kerap timbul akibat praktek-praktek berbahaya pertambangan. Jan bekerja sama dengan masyarakat di seluruh dunia yang terkena dampak langsung dari fasilitas penyimpanan limbah berbahaya, termasuk di Brazil, Republik Dominika, Afrika Selatan, dan negara-negara lain. Nah, untuk kali ini saya meminta Jan untuk menyampaikan beberapa rekomendasi dari laporan yang tadi di awal sudah disampaikan oleh Dr. Stephen Merman. Mengingat waktu, mungkin saya meminta Jan untuk bisa menyampaikannya dalam waktu 10 menit ya. 10 menit. Kalaupun bisa lebih kurang dari 10 menit akan lebih baik sekali. Baik. Waktu dan tempat saya persilahkan Jen untuk menyampaikan rekomendasi dari laporan report tiling Indonesia. Silakan. Thank you, Amin. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih semuanya. Very nice to be here with all of you. Sangat senang untuk bisa hadir di webinar ini. Saya akan mencoba menutup diskusi pada hari ini yang terkait dengan HPAL, teknologi HPAL di Indonesia yang banyak memberikan dampak negatif pada masyarakat karena desainnya dan pemantauannya maupun auditnya tidak baik, tidak dilakukan secara baik, sehingga memberi dampak pada air, lingkungan, dan kehidupan. Di sini ada beberapa rekomendasi yang kami berikan untuk rekan-rekan di Walhi, kemudian LSM yang sudah bekerja sama dengan kami. Kita mengumpulkan rekomendasi pada pemerintah dan kepada para pembuat mobil
and harms that we perusahaan see dan may not juga continue in the investor, future, and that communities and people supaya will pay the jangan price of the green energy melanjutkan transition and the kegiatan net build out. So I'll uh, start with yang an tidak example of the baik, Indonesian sehingga government. First and foremost, the government must hold mining masyarakat companies tidak accountable for these dangerous practices. terdampak. Ya, It ini should untuk enact a untuk moratorium pemerintah on the Indonesia ya, development and permitting of harus new mengadakan facilities and close the regulatory gaps that exist in praktek, current laws and menghentikan connections praktek in order yang to protect dilakukan oleh communities and the para environment. So this should happen perusahaan through ya. stopping Ini bisa dilakukan dengan in facilities pemberhentian that have kegiatan documented risks. atau The government should carry out penarikan safety audits to izin ensure that facilities atau mengadakan are audit improving secara menyeluruh practices and reducing these untuk risks using meningkatkan audits done by independent praktek-prakteknya, auditors, dan not harus third-party dilakukan oleh agencies. audit yang There should be a pause on independen, permitting bukan of yang these ditunjuk oleh proposed perusahaan. projects until Dan the ini gaps juga in harus, licensing pemerintah juga can be harus addressed. melihat And there should be specific proposal-proposal standards, pembukaan tailing tambang yang laws baru. in Indonesia that protect the environment Juga and the harus workers ada and make sure that there's a peraturan regulatory yang system jelas, yang tegas that dari protects, pemerintah Indonesia that yang addresses the risks we've identified. The Indonesian government should tentang also require tindakan-tindakan yang tidak mining companies to meaningfully benar engage dari with communities perusahaan-perusahaan around the tersebut. mines. Kita harus melindungi masyarakat. As we've heard from presentations, communities are being forced off their land. They don't have access to information. Kita They juga don't understand the impact perlu of the mine in their memperhatikan area. tadi penjabaran And so bagaimana there needs masyarakat to be tidak an mendapatkan asset in which communities akses have informasi access to yang baik, information that's transparent in the languages yang they understand, in a way transparan, that they dan can supaya understand, mereka so that they can betul-betul make paham decisions around whether or not apa to yang accept the risks of mereka these hadapi facilities. So the dengan government needs to hadirnya prioritize this pertambangan di access to daerah information mereka. and transparency. And the government should work together Kita with harapkan companies to pemerintah co-design meningkatkan efforts to be transparansi response informasi plans. semacam So ini. as we heard from Richard, Jadi workers kita dengar either tadi dari live Richard, on the line because of bahkan dangerous tailing storage practices. And so emergency planning should happen mereka together yang with workers and memberitakan communities to justru protect people in the ditekan case of oleh emergency. perusahaan. Padahal The mereka government should develop and sangat implement a standard bermanfaat for untuk relocation masyarakat. and resettlement Mereka that's juga in line harus, with perusahaan-perusahaan international harus standards and prioritizes the protection of memberikan communities. So we heard from panduan yang the jelas land tentang grabbing pemindahan and the masyarakat, forced displacement of pemindahan communities. The government needs to relokasi. protect communities first and foremost, Pemerintah harus and not put them at the melindungi expense pemerintah, of corporate jadi bukannya menjadi priorities. And then the government should engage with labor unions to improve the bukannya health and melindungi safety of perusahaan dan workers. mencelakakan And masyarakat. lastly, the government should Dan codify kemudian its ban on mereka submarine harus waste disposal. So as Ellen mentioned at the top of this webinar, there is mereka a harus national membuat ban on peraturan new mengenai facilities dumping pembuangan mining into the ocean that should be put into law and limbah put ke into laut. practice. Mereka harus Mining melakukan companies also praktek have yang benar. responsibility in these circumstances, right? Kemudian So perusahaan for mining tambang, companies, they ini should provide rekomendasi untuk transparent perusahaan information tambang. that is Mereka publicly harus accessible memberikan to all informasi community yang workers and transparan other stakeholders. pada They should also seluruh provide pihak yang access to bersangkutan, independent dan technical mereka experts harus like Dr. memberikan Ehrman or other akses mining engineers bagi or masyarakat specialized untuk mendapatkan bantuan specialized teknis scientists dari that can help para communities ahli, misalnya understand seperti what's dari really Dr. happening and what Stephen are the tadi. impacts of Kemudian mining operations where they live. seluruhnya They should dari meaningfully engage communities in their local languages in a apa accessible sampai manner, and that they should bagaimana provide accurate, transparent, and timely pertambangan information itu when it's mempengaruhi requested. masyarakat setempat. Mining companies should recognize the cultural, territorial, Perusahaan and juga development rights of harus indigenous peoples, and menghargai also implement masyarakat-masyarakat the UN Declaration lokal, on the Rights of dan Indigenous Peoples by honoring betul-betul free, prior, and informed consent for all mengikuti communities. peraturan And they yang should dikeluarkan implement oleh site-level PBB tentang independent hal itu. mechanisms so that when communities and workers Kemudian identify ada human juga rights abuses or environmental concerns, they have a trusted keprihatinan way mengenai to file complaints, and those complaints are addressed in an adequate, effective, and keamanan prompt manner. orang-orang yang memberikan Mining informasi. companies should Ini perlu voluntarily and diberi transparently participate in perlindungan. all
bahwa orang-orang yang memberikan informasi yang and to jujur implement perlu policies dilindungi. that only relocate communities with their full consent and Mereka, follow a masyarakat, participatory process kalau misalnya where the perusahaan community akan to memindahkan facilitate orang, is relocated, mereka makes harus final betul-betul decision memberi power and is able to decline or informasi accept the terlebih terms of dahulu relocation. So no secara forced lengkap relocation. sebelum masyarakat tersebut And mengambil companies should keputusan implement apakah water quality mau long-term dipindahkan atau programs to mendapatkan show that kompensasi they're atau not lain having sebagainya. an Harus adverse impact betul-betul on transparan. water quality and water Kemudian quantity, mereka, and if there are perusahaan impacts, they juga should take harus steps to remediate the harms that they have mengambil caused. And then tindakan-tindakan lastly, yang they should diperlukan implement kalau internal policies to melihat prohibit ada the use of diesel kontaminasi fuel. air maupun And then lingkungan. where companies are, Kemudian di where mana failures have occurred, and where kalau risks are misalnya imminent, ada kegagalan, mining ya, companies should perusahaan immediately take harus segera mengambil action tindakan and stop nyata disposing dan of tailings into those menghentikan facilities until the risks and menghentikan dangers have been pembuangan assessed. Like I mentioned, we tailing also ke have dalam recommendations penampungan for mereka automakers sampai and other downstream semua producers masalah of bisa metals. diselesaikan dulu. Automakers and purchasers of metals Kemudian have di a sini ada responsibility in the supply chain. pembuat So they should initiate mobil, ya, internal perusahaan pembuat investigations mobil. into the tailings Mereka risks of the harus nickel in their supply chains, mengadakan proactively investigasi. initiating Mereka harus investigations. melihat And where nikel there ini are safety didapatkan concerns dengan or cara other apa. concerns, the purchasers Misalnya of ada metals, the companies buying metals, should keluhan-keluhan engage with yang the mining companies to improve terkait safety. dengan nikel yang And if mereka mining companies do not beli, improve their safety, mereka harus bertindak then tegas. the Jadi purchasing mereka company harus should stop their mempunyai business semacam relationship with the mining companies. So it's incumbent that the panduan companies throughout apa the yang supply harus chain are taking responsibility to hold nikel mining mana companies yang perlu accountable for diizinkan dangerous atau tidak practices. diizinkan. Kalau And misalnya this should all be nikel done itu using berasal dari international best perusahaan-perusahaan yang practice tidak like the bertanggung UN jawab, mining mereka principles and tidak business and membeli human dari rights and the mereka. OECD guidelines for multinational Di sini juga ada and purchasing panduan companies dari of metals and minerals should also PBB, work ya, with and yang request harus to the mereka Indonesian government ikuti. audit mining companies to Kemudian ensure mereka that harus these tailings meminta facilities are not pemerintah posing a risk to pemerintah the Indonesia workers untuk and the mengadakan environment. audit terhadap And then perusahaan lastly, tersebut. again, investors Yang also terakhir have a role to yaitu play. So para investors should investor. also Para initiate investor internal juga investigations harus into the tailings risks mengadakan in their portfolios, investigasi. and they should Kemudian dalam work with portfolio mining mereka companies to improve safety. harus diteliti Again, juga. in the cases where mining companies do not change and Keuangan do not mereka improve harus the diteliti. conditions of their tailings facilities in Kondisi-kondisi Indonesia, investors should no fasilitas longer tailing engage mereka in this harus sort of dilihat, process. dimonitor dengan And baik. lastly, again, Kemudian investors yang should ini work with the government and request that the government carry out investor harus safety bekerja audits sama as well dengan to pemerintah ensure that they are not Indonesia investing in dangerous untuk facilities. So there's a memastikan lot of keamanan dari change that needs to happen. fasilitas-fasilitas di And pertambangan tersebut. we believe that without significant changes, Kami the risks to percaya bahwa Indonesian dengan communities and the environment will continue. semua And usaha we yang look dilakukan forward to untuk working with our partners in Indonesia to push for these changes mengubah across the spectrum. Thank you, Amin. aktivitas yang tidak bertanggung jawab ini supaya bisa ditingkatkan di masa yang akan datang. Terima kasih, Oke, Pak terima Amin. kasih Jan for the recommendation a lot ya. Thank you, Oke, Jan. teman-teman, tadi kita Terima kasih sudah untuk nyimak beberapa rekomendasinya yang rekomendasi banyak di sini, yang beberapa disampaikan Jan rekomendasi yang disampaikan Jan tadi. ke beberapa pihak. Saya mencatat keempat pihak ya. Di empat pihak pihak ya, yang yang kita sangat berkepentingan ya atau sasar sangat ini, yang kita menentukan nasib dan masa depan masyarakat dan lingkungan di Indonesia khususnya terkait dengan bisnis mereka. Pertama pemerintah ya. Pernyataannya keras sekali, jangan melanjutkan hal-hal yang tidak baik, dan temuan-temuannya sudah jelas, semua nyaris tidak baik, dan harus memaksa perusahaan untuk serius, dan kalaupun tidak ya pemerintah harus berani untuk menarik izin operasi serta melakukan audit secara menyeluruh. Saya kira riset yang
disusun, dilakukan, dan di launching hari ini menunjukkan bagaimana kegagalan dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan tambang limbah tiling di Indonesia. Kemudian pemerintah harus mengimprove atau meningkatkan kebijakan pengelolaan lingkungan dan sosial, khususnya dalam konteks urusan transparansi, akuntabilitas, sehingga masyarakat dan semua pihak bisa mengetahui, bisa memonitoring secara langsung praktek-praktek atau aktivitas pengelolaan limbah tiling di Indonesia. Kemudian standar pengelolaan lingkungan, pengelolaan limbah untuk pemerintah. Teman-teman, tadi sampaikan bahwa ekspansi nikel dan pembangunan HPAL di Indonesia itu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan masif. Rencana-rencana pembangunannya terus meningkat. Di sisi lain, kebijakan pemerintah, tidak ada aturan pemerintah tentang pengelolaan limbah tiling itu tidak mengalami kemajuan. Bahkan tidak ada kebijakan pemerintah tentang pengelolaan limbah tiling yang ada di Indonesia. Ini kan fatal sekali. Mereka ingin memproduksi banyak komponen baterai, bubuk baterai dari nikel, tetapi dalam proses pengolahannya mereka tidak menghiraukan, tidak melihat ada dampak tiling yang begitu beresiko terhadap masyarakat dan lingkungan. Itu pentingnya rekomendasi dari Jan tadi. Kemudian perusahaan tambang ini harus menerapkan sistem perlindungan lingkungan yang ketat, menerapkan praktek bisnis dan HAM yang konsekuens, ya. Karena nikel adalah komoditas internasional, jadi dia harus, walaupun ditambang oleh perusahaan lokal, tetapi perusahaan lokal itu harus menerapkan standar internasional karena komoditas yang ditambang, yang diperjualbelikan adalah komoditas internasional. Kemudian perusahaan pembuat mobil ini sangat menentukan, menurut Jan ini sangat penting perannya karena perusahaan pembuat mobil adalah pembeli terakhir nikel dari Indonesia, dan dia pula lah yang paling banyak mendapatkan keuntungan, sehingga menurut Jan perusahaan pembuat mobil sangat perlu untuk terus memantau dan meminta pertanggungjawaban dan meminta keterbukaan dari partner bisnisnya di Indonesia, khususnya di perusahaan tambang. Dan investor juga demikian, tadi dijelaskan secara eksplisit bahwa sebagai pendana, sebagai pemberi uang, sebagai pemberi jaminan, pemberi apapun fasilitas operasional, investor tetap juga harus melakukan langkah preventif yang kuat, yang jelas, agar investasi yang mereka kembangkan, yang mereka buat di Indonesia tidak mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Sekali lagi terima kasih Jen, sudah memberikan rekomendasi yang begitu powerful, ya, begitu objektif, dan saya kira kita semua menganggap, saya pun secara pribadi merasa bahwa rekomendasi itu adalah rekomendasi yang paling tepat, khususnya bagi pemerintah, perusahaan tambang, perusahaan pembuat mobil, dan investor. Once again, thank you very much, Jan. Baik teman-teman, tepat 12.33 diskusi kita atau pemaparan materi atau penjelasan dari para pembicara sudah selesai. Saya persilahkan, saya memberikan kesempatan bagi para jurnalis, ya, yang ingin bertanya kepada para pembicara. Tidak hanya kepada pembicara dari Indonesia, tidak juga hanya kepada Dr. Stephen Emmerman, tetapi juga mungkin kepada Jan dan Ellen. Sebelumnya, akhirnya laporan riset berjudul Filtered Tiling di Indonesia atau Kegagalan Fatal dari Sebuah Teknologi yang Mengganggu sudah dapat diakses oleh teman-teman semua di earthwatch.org /resources/tiling yang difilter di Indonesia, kegagalan
linknya ada di chat. Teman-teman bisa langsung membuka chat dan mengakses laporan tersebut. Baik, setiap penanya saya kasih kesempatan 5 menit untuk bertanya kepada para pembicara atau kepada para panelis kita. Ya, boleh satu pertanyaan atau dua pertanyaan, tapi intinya waktunya hanya 5 menit. Saya persilahkan buat teman-teman. Yang mau bertanya bisa raise hand atau menulis dalam kolom chat ya. Sambil menunggu pertanyaan, tadi buat kawan-kawan jurnalis yang ingin mendapatkan laporan atau mendapatkan press release atau mendapatkan quote-quote penting dari Dr. Stephen Emmerman dan Ellen Moore dan Jan Moril serta Kak Astuti dan Richard, itu nanti bisa kami kirimkan. Oleh karena itu mohon kawan-kawan mengirimkan link mengirimkan alamat emailnya supaya kami bisa lebih mudah mengirimkan press release ataupun laporan kita ataupun record dari diskusi ini ke teman-teman semua. Tapi saya kira sudah ada beberapa teman-teman jurnalis yang sudah mengirimkan emailnya di kolom chat. Terima kasih banyak. Baik, ada yang bertanya teman-teman? Apakah ini sudah dianggap sudah jelas, sudah terang bagaimana tata kelola atau sistem manajemen limbah tiling kita di Indonesia? Ya. Sambil menunggu raise hand dari teman-teman jurnalis, bahwa update terbaru memang saat ini yang paling ada belasan industri HPAL yang akan dibangun di Indonesia tapi itu masih planning. Tetapi yang paling konkret yang sudah kita akan temukan itu ada dua industri ya, ada dua industri HPAL yang akan dibangun di Sulawesi, khususnya di Pulau Sulawesi. Nah, dengan adanya riset ini menurut saya menjadi pembelajaran yang berharga serta pengetahuan yang luar biasa buat kita untuk khususnya teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan agar bisa memahami bagaimana sebenarnya praktek dan potret pengelolaan limbah tiling di Indonesia dan apa rekomendasi kita untuk mereka. Tapi walaupun terang sekali tadi, Jan kuat sekali meminta pemerintah untuk menahan sementara, memoratorium sementara sampai pemerintah membuat aturan teknis, aturan yang paling konkret mengenai pengelolaan limbah tiling di Indonesia. Karena limbah tiling ini limbah yang berbahaya, dianggap berbahaya oleh ilmuwan ya, oleh ilmuwan khususnya para orang-orang yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia limbah. Jadi ini oke. Oh, baik. Dari Mongabay, maybe this is to Jan or to Dr. Emmerman. Have you shared the report to Indonesian government and industry stakeholders? If so, what's their response? So Sure, I can. maybe, yeah, Ellen, I think Jen, yeah. Sorry, thank Dr. you. Stephen. Yeah. So today is the official launch of the report. Jadi hari ini adalah We have not launching shared it official with the kita. Indonesian government yet, but Kita we are belum working mengirimkan with ke our pemerintah partners in sebenarnya. Indonesia, Walhi South Sulawesi, South East Sulawesi, North Maluku, Tanam Merdeka, and Puspahan to dan beberapa get this report in front of the different ministries rekanan and kami untuk agencies mendapatkan within the government laporan that are ini regulating tailings. yang We are also sharing the kerja report terkait with a number manajemen of tiling ini. automakers that we know Dan kita are juga sourcing bekerja nickel from dengan Indonesia. beberapa
Some of them mengambil were kebijakan provided the right to reply on the report, so they did yang see it mereka earlier punya in hak the bit. untuk merespon And that laporan their tersebut, responses are available on our website dan where the respon report is tersebut juga published. bisa But diakses we di will also website be kita, organizing a similar webinar dan specifically kita akan juga for melaksanakan audiology webinar aids and terkait medical purchasers and ya investors next month. khusus So we're dengan doing a investor lot of dan targeted beberapa outreach to investors and car companies to make stakeholder sure that terkait they understand the risks ya in their agar supply mereka chains dapat and their memahami portfolios. terkait So you all are isu the ini. first to kind of see the Jadi report teman-teman yang ada di sini in adalah public. yang telah In mendapatkan its informasi entirety, pertama but ya secara we publik, will be continuing this work to make dan sure kita that akan our melanjutkan recommendations and these important findings from pekerjaan Dr. ini Emmerman are in ya front of kepada the decision makers pemerintah who terkait. are overseeing this tailings build out in Indonesia. And Dr. Emmerman, if you'd like to add anything with Ya, please mungkin feel free. Dr. Emmerman ingin menambahkan beberapa No, poin. I have not been involved in sharing the report, so I'll leave that to you. Okay, Dr. Emmerman, I think there is one question for you. Mungkin ada Environmental impact assessment been lacking with this reports, according to you, and what kind of mitigation or initial landscape assessment that needed before tailing is ya developed? berdasarkan pertanyaan What dari about the Intan. mining standard and like Irma or Kira-kira others? bagaimana standar? Jan, after Dr. Emmerman answer, Kira-kira siapa yang apakah akan menjawab? now Harita is audited by Irma. Iya. This PT report Harita telah diaudit oleh submitted Irma. Apakah submitted to Irma as one of this advocacy strategy? apakah laporan ini disampaikan kepada Irma? Please. Ya. Oh, okay. So these are very interesting questions. Ini pertanyaan sangat menarik. With this question of environmental impact assessment. Mari saya akan jelaskan terkait AMDAL. Very difficult to come by in Indonesia. Ini sangat sulit sebenarnya dilaksanakan di Indonesia. I have never seen an environmental impact assessment for Dan saya belum melihat AMDAL seperti di Indonesia. I don't know how you would find them. Bagaimana teman-teman menemukan itu dan bagaimana I have seen such diakses. environmental impact assessment sometimes, mostly for the DPM-led zinc mine. Ya, saya biasanya menemukan AMDAL dari Sumatera dan sangat buruk terkait aturan-aturan dari pemerintah dan apa kira-kira konsekuensinya, kira-kira dampak yang diakibatkan oleh tailings ini. That kind of analysis was never done. Ya. Okay, so usually you can't find these environmental impact assessments. Ya, jadi ya AMDAL ini sangat mudah sebenarnya diakses. Ought to be done. Apa yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya masih kurang ya riset atau studi yang dilakukan terkait isu ini. Contohnya misalnya ketika fasilitasnya rusak atau jebol yang terjadi di tahun 1995. When they were excavating with bulldozers to try to find the buried workers, dan untuk mencari pekerja yang telah tertimbun oleh longsor, meaning the pond was there all along, okay? Iya. Meaning that they had constructed the facility on top of the spring. Dia telah membangun fasilitas itu di area yang sangat riskan ya untuk terjadinya longsor. Very common issue. This was the case with the isu yang sangat terjadi. Tidak ada studi yang membahas terkait fondasi, ya terkait material, ya, atau misalnya kira-kira apa yang terjadi, misalnya contoh di Pulau Obi. That was it. Okay, so I'll let Jan answer the next question. Mungkin Jan bisa menjawab pertanyaan selanjutnya.
Thank you, Dr. Arman. I'm going to pass Yeah. to colleague Ellen. Sure, thank you. On the question of sharing the technical report, Dr. Arman's report, the recommendations with Ya, IRMA, in the eh, case of Harita, which is undergoing an terkait audit AMDAL concurrently dan with the laporan Shared dari Responsibility IRMA, Mining Assurance, or IRMA. We think this is definitely a report that would be interesting and important dan ini for laporan the ini IRMA sangat-sangat Secretariat to penting. see, and we will share it with Ya, them. And similarly, kita akan useful share and important for the audit team to see as dan well. sangat So yes. bermanfaat untuk tim yang akan melakukan audit. Do you have any additional, Jan? No. Okay. Okay, there is a solidarity or like a solidarity code. Great. Pushing downstream and investor is mandatory needed. At least pushing them to be transparent on their supply chain. Thank you, Intan. Regarding the Berkaitan dengan Mongabai or Hans question, I can also maybe little bit answer that pertanyaan. bahwa soal membawa laporan ini ke pemerintah itu menjadi tugas kami. Jadi tadi sudah disampaikan Jan bahwa kita juga sudah diskusi cukup lama. Earthworks dan Dr. Stephen Emerman bertugas untuk memperbaiki dan mendorong perbaikan itu dari level internasional, level investor dan pembuat mobil, perusahaan pembuat mobil atau pembuat kendaraan. Nah, tugas kami di Indonesia adalah memastikan pemerintah segera mengeluarkan kebijakan pengelolaan limbah tiling yang kuat, yang benar-benar melindungi masyarakat dan lingkungan. Dan laporan ini akan menjadi argumentasi atau narasi alasan kenapa pemerintah harus segera membuat kebijakan tersebut. Juga kepada perusahaan tambang, ya, perusahaan tambang yang sudah beroperasi, karena kita tidak bisa menafikan yang sudah ada. Kalaupun kita hanya mengabaikan mereka untuk terus melakukan kerusakan, saya kira ini juga ini akan beresiko terhadap keselamatan pekerja dan masyarakat lokal dan adat yang ada di sekitar pertambangan. Sehingga, tetapi cara mendesak perusahaan tambangnya tentu lewat pemerintah. Sehingga tadi saya kira terang sekali bahwa pemerintah harus, dalam laporan ini kita juga akan meminta pemerintah untuk tegas, untuk segera membuat kebijakan soal pengelolaan limbah tiling, serta melakukan pengawasan, evaluasi dan penerapan law enforcement yang tegas kepada perusahaan-perusahaan yang kita anggap tadi dalam laporan ini lalai dan tidak begitu serius dalam mencegah terjadinya dampak negatif dari limbah tiling yang mereka lakukan. Jadi itu tugas, itu adalah rencananya setelah launching ini, mungkin bulan depan, April, kita akan berkumpul di Jakarta, lalu bersama-sama dengan jaringan nasional membawa laporan ini ke pemerintah Indonesia. Okay, that's my additional answer. Thank you. And there is 2 question again, but this is last question. To Mr. Stephen, as your found, atau saya dalam bahasa Indonesia saja, nanti ada translator. Berdasarkan temuan Anda, Pak Stephen, apa kelemahan paling kritis dalam desain, pengawasan atau regulasi proyek terkait filter tiling di Indonesia saat ini? Dan intervensi apa yang paling mendesak untuk dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih besar di kemudian hari? Atau kegagalan di masa depan. Terus yang kedua, dan ini yang paling terakhir, saya menutup pertanyaan setelah ini. Apakah warga berencana untuk menggugat perusahaan atas kerugian? Ini ke Richard dan Tuti. Apakah warga berencana untuk menggugat perusahaan atas kerugian yang dialami dan menggugat pemerintah karena abai terhadap
limbah tiling yang berdampak terhadap masyarakat. Over to you, Dr. Amarman, to answer, please. Okay, thank you. Okay, so these are very good questions. I know you've asked for one, but I think I need to give you two big problems. The first is overall, I think many people would want to say, Ya, well, menurut filter saya tailings, dry stacking banyak orang yang work in ingin Indonesia, and we need to go bekerja with di ocean Indonesia. dumping or something. And I completely reject that conclusion. My overall theme of my report is Menurut that saya no one has actually tried very hard. tidak ada stakeholder yang bekerja sangat keras untuk fokus terkait isu ini. The first is in consulting reports. Ya, pertama terkait mereka harus fokus terkait berkonsultasi terkait laporan ini. Ya, bukan hanya menyembunyikan laporan ini. Ya. Jadi misalnya di sini kita menunjukkan beberapa hasil dari laporan tersebut. Misalnya isu-isu yang sangat berdampak. Jadi misalnya hasil dari report tersebut kita tidak dapat menemukan informasi yang clear, sehingga itu yang perlu di-expose. Dan yang kedua adalah kurangnya kontrol dalam manajemen tiling ini. Misalnya bagaimana pemadatannya juga. Jadi tidak ada kualitas atau kontrol yang baik yang fokus terhadap isu ini. Misalnya terkait kadar air dan lain sebagainya. Misalnya dampak diakibatkan oleh hujan yang deras di Indonesia, dan hal tersebut yang harus difokuskan secara teknis oleh engineer. Thank you very much, Dr. Stephen Amarman, for your answer. Over to Tuti, mungkin akan balas lewat chat. Over to Richard to answer. Oke, apakah ada upaya? Memang sejauh ini memang kami sedang menyusun beberapa langkah strategis ya untuk advokasi. Salah satunya yang sedang berlangsung saat ini, di mana kami tidak hanya mendiseminasikan laporan, tetapi berupaya untuk mendorong kebijakan pemerintah yang lebih berpihak. Untuk terkait itu memang kami sedang, saat ini kan di Sulawesi, setahu saya, mungkin Aming juga nanti bisa menambahkan, kami kan sedang membangun, ada namanya pengacara hijau. Ya, dan itu sudah beberapa kali praktek gugatan sudah kami lakukan, salah satunya kami pernah menang gugatan terhadap PLTU Captive. Mungkin itu salah satu strategi yang dilakukan dengan beberapa dukungan bukti, ya, tidak hanya report atau laporan, tetapi juga fakta di lapangan dan juga keterlibatan warga dan serikat pekerja dalam menggugat perusahaan yang selama ini prakteknya sudah terbukti gagal dalam mengelola limbah tiling. Walaupun kami sadar relasi kuasa antar negara dan korporasi ini terlalu dekat, terlebih juga tidak sedikit para pengusaha Indonesia yang punya saham di PT IMIP khususnya, juga mereka adalah pemerintah itu sendiri. Namun pengalaman kami dalam menggugat PLTU Captive di GNI itu membuktikan bahwa masih ada praktek hukum yang memihak kepada masyarakat. Gitu. Mungkin itu respon saya, Pak. Terima kasih, Bang Richard. Over to Astuti, please. Okay, thank you, Amin.
Jadi terima kasih dia untuk pertanyaannya. Jadi untuk Maluku Utara sendiri, Walhi kan memiliki legal standing gitu ya, jadi bisa melakukan gugatan. Nah, di Maluku Utara sendiri kita belum pernah ada pengalaman menggugat baik secara perdata maupun pidana terhadap perusahaan yang terduga melakukan praktik pencemaran lingkungan. Nah, tapi untuk kasus di OB, kita sudah punya planning 1 tahun terakhir ini untuk melakukan gugatan melalui Walhi selaku yang punya legal standing ke secara perdata atau pengadilan. Tapi mungkin gugatannya gugatan bencana. Jadi terkait dengan banjir berulang yang terus terjadi di Desa Kawasi dan berdampak juga ke desa-desa sekitar, salah satunya Desa Soligi. Selain itu, kami saat ini masih berkoordinasi dengan teman-teman pengacara. Di Maluku Utara kita punya Kapal HAM, Koalisi Pengacara Lingkungan Hak Asasi Manusia, yang itu dibentuk di 2023 untuk membantu kerja-kerja advokasi litigasi untuk isu lingkungan di Maluku Utara. Nah, selain itu juga kami juga berjejaring dengan teman-teman pengacara di ISEL dan YLBHI untuk di nasional ya, untuk terkait dengan rencana gugatan itu. Jadi ada masukan dari teman-teman ISEL untuk gugatan yang tuntutannya adalah ganti kerugian kemungkinan harus dilakukan sendiri oleh warga. Jadi tidak etis juga gitu ya Walhi melakukan gugatan untuk ganti kerugian gitu. Jadi ganti kerugian material itu mungkin akan dilakukan secara langsung oleh warga. Tapi itu kita masih cari cara karena Harita sendiri itu tingkat intimidasi dan ancaman ke warga itu cukup tinggi, sehingga kita sedang mencari cara agar paling tidak warga yang bertindak sebagai legal standing menggugat perusahaan ini keselamatan dan ya keselamatannya terjamin gitu, tidak diintimidasi lagi. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Thank you. Sama-sama Kak Tuti. Jadi teman Kak Dia masih dibahas di meja organisasi. Jadi masih dilihat peluangnya, dilihat bukti-bukti yang kuat. Baik, saya kira pertanyaan saya tutup dan terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan dari panelis. Before I offer for the last to Ellen, because Ellen yang membuka, maka Ellen juga yang harus menutup. I would like to say thank you so much for speaker Astuti, Jan Morel, especially big thank you for Dr. Stephen Elmerman for your Terima kasih para panelis yang sangat luar biasa, memberikan penjelasan dan presentasi yang sangat baik, sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih banyak Richard sudah dan juga terima kasih untuk Pak Richard. So, I asked to Ellen to close our webinar today or tonight. Saya meminta Ellen untuk menutup webinar kita hari ini. Ellen said, "Thank you. Maybe our webinar is closed." And yes. Setelah penyampaian dari Ellen, mungkin webinar kita sudah selesai dan kita mempersilahkan semua peserta untuk meninggalkan hari. Terima kasih telah memfasilitasi kegiatan ini dan diskusi ini. Kita mengakui bahwa ini sangat complicated ya. Isunya sangat teknis ya dari Dr. Stephen Emmerman, dari Astuti dan juga dari Richard, dan juga beberapa panduan dari Jen. Dan apresiasi untuk semua peserta yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Thank you so much teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir. We discipline
12:59. Really simple. Thank you so much, everyone, and keep healthy and have a nice day. Terima Especially kasih. for our speaker in the United States area. Have a nice dream.